Oke guys, kita bertemu lagi pada vlog seterusnya. Oke, hari ini saya mau pasang itu dashcam yang saya unboxing. Jadi sini saya akan tunjukkan macam mana cara mau pasang dia lah. Dari segi yang saya sudah lihat macam mana orang pasang, itu juga akan saya follow. Jadi jom kita pasang dan setup dashcam tersebut. Oke, sebelum saya mulakan proses pemasangan ini dashcam, oke, tujuan saya DIY buat sendiri ini ada kelebihan dia sebenarnya. Satu ialah kita boleh set atau di wire sendiri dengan kemas, dan tidak perlu risau lah, dan kita tahu setiap perjalanan kabel itu pergi mana. Jadi itu kelebihan yang adalah pengalaman yang kita dapat. Jadi lain hari kalau mau pasang kereta yang lain lagi, mana atau kan ada rezeki, jadi ada kereta lain lagi, boleh pasang sendiri. Mungkin 70 ini akan lagi upgrade dia punya sistem, mungkin dia ada 3-4 kamera lagi gitu kali, mungkin lah. Jadi bolehlah dipasang sendiri. Jadi jimat kos kita pergi kedai aksesoris kereta. Kalau kedai aksesoris kereta yang saya pergi tanya baru-baru ni, dia akan cas dalam RM80 ataupun RM50, bergantung sama kedai. Ada yang cas RM50. Jadi kalau kawan-kawan RM50 lah tuh. Tapi kalau yang biasa-biasa RM80. Tapi kebanyakan dashcam yang dijual di kedai aksesoris ini macam ada sedikit outdated lah, walaupun dia cakap boleh pasang 24 jam, tapi dia tidak bukan yang terkini punya version. Saya bukan mau kejar dia punya yang terkini punya version juga, cuma kalau boleh benda yang sudah baru kita kasih masuk lah. Jadi orang tengok pun macam wah nampak canggih sikit, begitu. Oke, dashcam tu saya akan pasang di bawah ini ini review cermin, cermin ni. Oke, cermin pandang belakang ni saya akan pasang di sini, area ni lah, area sini. Oke, jadi dia akan wire kabel tu akan jalan di sini, dia akan turun dan seterusnya kepada dalam sini kompartmen sini. Dalam kompartmen sini ada fuse box. So yang tempat holder apa nama dia ni tempat simpan barang ni, saya akan buka. Jadi cara buka dia sini ni ada satu clip yang kita perlu cabut. Dia actually dia plug and play juga. Jadi kita just cabut, boleh saya pasang lah. Lepas tu saya akan menggunakan ini untuk testing fuse box tu, mana tu fuse yang kalau kita matikan enjin kereta, mana tu yang masih hidup. Jadi di mana yang fuse yang masih hidup tu, kita akan tarik kabel masuk ke sana lah. Oke, saya juga menggunakan kain jenis microfiber ni yang saya beli pada Mr. DIY. Oke, yang ini saya akan lap pada cermin tempat yang saya pasang dashcam tu, supaya permukaan tu akan lagi mencengkam lah gam dia. Oke, jadi dia lah bukan stiker biasa, dia lah elektrostatik untuk lekat tu dashcam. Jadi saya akan lekat dari sini lah, masukkan di tengah-tengah. Sebelum tu kita lap dulu tempat yang mau dipasang. Okay. So sini dia sudah bukaan, so kita just tarik dia. Okay, jangan pasang tidak tu ya guys, sebentar sekejap adalah. Okay, so kita pasang dulu lagi melekat tengah-tengah. Oke,
Ito di tengah-tengah sini. Oops, ada bubble. Oke, cara pasang dia begini. So dashcam tuh ada sudah sedia ini apa? Garisan nih. Nah, ini untuk tempat kita simpan di dashcam tuh. Jadi sini saya ada pelekat untuk dashcam. Jadi stiker ini akan saya buka untuk lekat sini. Oke, kita remove dia. So kita lekat di tengah-tengah nih. Pastikan senter ya. Jadi yang ini kita aja sangkut sini. Oke, so saya lekat. So kameranya kita boleh adjust. Oke, yang ke depan. Oke, ini setelah untuk pasang dashcam sini. So yang stiker ini kita boleh buka. Nanti saya buka lah. Saya belum pasang semua, baru buka. Oke, sekarang ini saya akan pasang ini 70 my hardware kit. Ya, ini sorry, saya buka tadi dia punya kabel. So inilah 70 my hardware kit. Ini yang akan beroperasi bagi semuanya kepada fuse box. Ini akan beroperasi untuk menjalankan kerja 24 jam untuk parking surveillance. Oke, sebab yang untuk pasang pergi tempat apa tuh rokok punya pembakar tuh, itu dia bukan 24 hours. Dia hanya untuk yang masa kita on kereta saja, starting engine baru dia hidup. Tapi yang ini in case ada macam ini dashcam ini detect ada pergerakan, otomatis dia akan record. Tapi dia hanya akan record pada waktu itu saja. Dia bukan record yang sentiasa record sehingga memori kita habis digunakan. Jadi itu kebaikan, itu kelebihan dan kebaikan dashcam nih. Jadi kita pasangkan kabel cuk sini. Oke, kabel nih saya akan masukkan di tepi ini menggunakan ada punya dokter itu. Saya akan menggunakan ini dan kita akan buat sedikit wiring lah, macam wiring rumah juga, tapi dia bukan wiring rumah, dia untuk ini dashcam. So kita just cucuk dia begini. Oke, supaya kabel itu tidak mudah tercabut. Jadi ada lambat sedikit, saya baru lebih dan oke guys, saya baru saja kasih masuk kabel di sini atas nih. Kita surung dia, tolak dia pergi tepi nih, otomatis. Ini cover ceiling nih akan mencengkam kabel tersebut. Kita just tolak dia lah, tolak, saat
sampai di ujung nih. Oke, sambungan kabel tuh. Oke, saya sudah sambung dari sini dashcam nih pergi ke atas, dan saya tolak kabel tuh masuk sini, dan saya akan sambung lagi pergi sini. Kalau ini dapat cabut, saya akan cabut dan simpan di dalamnya supaya lempak lagi kemas. Jadi perjalanan dia akan masuk sini dan turun ke bawah. Sebab fuse box tuh letak dalam sini. Jadi saya akan sambungkan kabel 3 warna nih, kabel 3 warna ini dalam fuse tersebut, dan kita akan testing untuk hidupkan dashcam tersebut. Nantikan. Oke guys, memandangkan saya mau masukkan kabel di sini dengan kemas, so getah ini saya akan cabut lah. Jangan takut mau cabut, kita just cabut begini, nanti boleh pasang balik. Jadi kabel tuh saya akan masukkan di sini tapi sampai masuk dalam. Oke, nah ini gue udah cabut guys sebenarnya nih. Ini mau hati-hatilah, takut patah bukan murah mau ganti ini. Oke guys, saya sudah cabut ini benda. Kita akan dapat pelan-pelan nah supaya dia punya patah. Jadi kabel tuh untuk lempak lagi kemas saya akan masukkan sini. Begitu. Ini semua atas risiko sendiri, tapi yang penting kita kena yakin apa yang kita buat lah. Kita yakin susah. Ini supaya kabel nampak kemas, so tidak nampak macam semak lah. Jadi kalau kita ada kabel tie, kita boleh lekat di sini lah, kasih ada tuh kabel sini nih, kita boleh simpan ini sama-sama. Oke, saya dapat buka casing tadi itu, dan saya akan masukkan kabel tuh di bawah sini. Jadi dia akan masuk pergi dalam sini, tapi ini saya akan buka dulu. Oke, saya akan buka ini benda. Saya buka dia, senang saja, praktikal sedikit lah. Sudah biasa makan sini bawa, gitu saja. Tangan mau ada keras sedikit lah. Oke, kita berjaya. So inilah yang menutup itu bagian fuse box lah. So sini dia ada bagi tahu apa lah fuse yang ada. Oke, dalam sini nih. Ini dia punya apa nih? Carta legend lah cakap. Oke guys, dalam sini ada lubang. Jadi kita akan masukkan kabel nih masuk sini lah, supaya dia boleh keluar pada tuh tempat dekat fuse box. Supaya nampak lagi kemas. Jadi jom kita try buat. Oke, sebelum masuk tarik kabel tuh pergi bawah. Oke, nampak cantik sudah. Nanti kabel-kabel nih kita boleh sun balik macam gini lah di bawah nanti untuk nampak lagi kemas. Sub kabel ini panjang. Oke, dia panjang, jadi kalau kita tidak kasih gulung macam sekarang nih,
dia akan berserabut. Oke, sampai dia masuk. So, setidaknya kabel tayo sebenarnya. Jadi untuk sementara ini saya buat begini aja lah. Saya sangkut di kabel yang sedia ada nih. Di Temanggu juga bagi. Cuma itulah. Dan pakai kemas seperti beginilah. Masih cantik-cantik sedikit. Nah, gitu. Gitu lah. So, inilah dia punya rupa. Oke. Dari atas kita tarik di bawah. Kita masuk sini, cushion nih. Jadi yang ini kita buka. So, ini dia punya tutup. Nanti saya casakan tutup inilah. Tapi sekarang langsung tutup sebab saya mau testing. Saya pasang nih, mau uji dia boleh on ke tidak. Jadi kalau sudah rasa sudah rasa kemas dia punya apa nih, tapi dalam sini siapa cuma mau pergi buka mau tengok kan. Tapi saya kasih kemas ya lah supaya nampak teratur. Nanti nampak lain pula kalau dia ada teratur ini. Oke, siap, bagi saya sudah oke lah. Oke guys, ini adalah rupa fuse box Beza. Oke. Dan kabel ini akan sambungkan pergi fuse nih. Satu fuse lah yang hidup, yang 24 hours dia akan hidup. Dan saya akan menggunakan test pen nih untuk cek mana satu yang masih yang hidup walaupun engine dimatikan. Oke guys, sekarang saya sudah berjaya memasang itu dashcam yang saya coba pasang. Oke, actually ini adalah sambungan hari yang kedua saya coba pasang sebab saya ada masalah teknikal untuk hari pertama. Jadi hari ini saya baru berjaya solve lah problem tuh. Sebab kita perlu titik beratkan pada bagian fuse, di mana fuse tersebut jika saya disambung pada fuse yang ada power waktu kita off engine, tapi kalau dia punya grounding tidak betul, sama juga tidak akan hidup itu dashcam. Jadi hari ini saya solve masalah tersebut dan ini wiring yang telah saya buat. Oke, seperti yang anda lihat, oke, sambungan kabel warna kuning nih, oke, dia ada tinggi warna kuning nih. Saya sambung pergi fuse yang berada di sini, oke. Jadi fuse ini bila saya tes menggunakan test pen yang khas, bukan test pen yang biasa punya. Test pen tuh bentuk beginilah. Oke, test pen yang saya pakai ialah bentuk ini. Oke, pastikan jika anda beli ini boleh dapat di DIY, dia murah saja, tidak mahal, tidak sampai RM10. Oke, pastikan dia ada kabel ini untuk disangkutkan pada grounding. Ini penting sebab kalau kita sambung pada grounding, kalau kita tes menggunakan mata pen nih, kita tes pada fuse sana, dia akan menyala. Oke, dia akan menyala. Jadi memandangkan saya sudah jumpa fuse yang menyala tersebut, ada beberapa lah, macam 4 begitulah dia menyala. Jadi fuse tersebut saya connect wire tadi itu, wire yang warna kuning. Oke, seperti yang anda lihat warna kuning ini saya sudah lekat di sini fuse 7.5E itu, jika anda boleh nampak lah. Oke, ini pula fuse yang untuk kedua punya saya sambung sini warna merah nih, kalau anda nampak. Oke, tagging warna merah. Lepas itu grounding dia saya just sangkut pada sini lah. Oke, grounding ini penting sebab kalau dia terlepas atau tidak dipambungkan betul, dashcam kamu tidak akan menyala, tidak akan on. Oke, so ini sambungan wiring saya. Jadi saya punya sambungan dari sini saya tutup ini. Oke, sambungan kabel pergi belakang. Saya tarik kabel tuh untuk pasang pada rear kamera. Oke, seperti anda lihat sambungan saya dari sana ke sini. Kalau tengah ini masih belum saya tutup dengan kemas lagi.
Jadi ini pun saya cabut, getah ini saya cabut, saya masukkan dalam sini lah kabel tersebut, dan saya bagi jalan masuk pergi sini. Oke. Jadi kabel yang lain tuh yang banyak saya simpan dalam sini lah. Ini saya kena cabut juga. Hati-hati bila mencabut sebab dia punya pin hanyalah plastik saja. Jadi bila kita cabut pastikan pelan-pelan. And then saya sambungan di bawah sini juga seperti yang di depan tadi. Jadi sini saya sambung audio kamera tersebut. Jadi saya sekarang dalam proses mau setup itu dashcam. So jom kita cek sebelum baru mau mula setup. Oke, sekarang saya dalam tempo setup. Sekarang saya baru pilih bahasa tadi dan saya pilih bahasa Inggris, dan sekarang tempo loading dia. Dia akan keluar simbol 70 mile lah. Oke, kalau saya tekan next ini. Oke, sekarang dia ada apa nih? Oh, dia beritahu kalau di recording lampu dekat sini ada lampu LED ya, jika anda nampak. Oke, lampu LED ini menandakan jika dia warna hijau dia recording, jika dia hijau juga dia adalah standby mode, tapi kalau dia ada warna merah dia adalah error. Kita tekan next lagi. Oke, sini dia ada features yang tersendiri lagi. Press to turn screen on or off. Oke. Press and hold to turn off. Oke. Oke. Sekarang saya mau ubah tetapan dia punya tarik. Oke guys, sekarang saya siap setup. Oke, so ini rupa dia sudah on. Tadi saya terskip. sorry saya terskip tadi. Actually dia mau suruh tetapkan setting untuk dia punya jam. Jadi jam ini sebelum lagi terset betul-betul, saya tekan button next. Saya hanya dapat sempat set dia punya tarik saja. Oke, tadi tetapan tersebut dia sebelum kita gunakan dia akan minta untuk format itu memory card. Memory card itu jika baru dia boleh terus direct guna lah. Jadi tetapan dia punya setting juga ada untuk surveillance mode, yaitu waktu kita parking. Jadi kalau time kita off engine ni kamera ni tidak akan mati tau, dia akan sentiasa on, tapi dia hanya akan record bila ada something lah, macam bila dia ada detect satu benda bergerak yang berhampiran lah dengan kereta ni. Jadi bila dia sudah detect, automatic parking mode tu akan activate sendiri. Jadi kita boleh tengok nanti di screen. Guys, ini setting yang saya terskip tadi, yaitu tahun, tarik lahir pula. Tahun dan tarik hari inilah. Dan sebenarnya itu masa saya akan tetapkan pada hari ini juga. Tapi tadi saya terskip, jadi sekarang saya boleh set balik. Saya hanya masuk pada sistem dia saja. Contohnya okey. Sekarang ni saya kena set dulu baru saya boleh keluar lah. Okey, sekarang ni jam menunjukkan jam 10.54. Okey guys, sesuai dia install itu dashcam. Jadi sekarang saya boleh sudah memandu dengan lagi kira ada selamat sikit. Jadi dashcam ni okey. Siapa yang memerlukan, terutama pada yang memandu yang memandu lah, memandu jauh gitu, semua masa di bandar, ni amat diperlukan lah. Lebih pada masa sekarang ini banyak benda-benda boleh berlaku kan. Jadi yang orang juga boleh pakai yang terutama pada Grab driver lah. Jadi Grab driver ni dia sentiasa memandu dari siang ke malam, dia ataupun siang ke petang. Jadi macam-macam ragam customer dia jumpa. Jadi bolehlah dia dapat footage yang lagi baik lah. Jadi jika ada
jika ada benda yang macam mengganggu ataupun mengganggu lah, kurang gitu. Jadi bolehlah digunakan footage dalam kamera ni untuk report ke begitu, kurang gitulah. Okay, so vlog saya kali ini pasal ni saja. Jadi nantikan next video saya akan datang lagi. Okay, terima kasih ya. Jangan lupa like video ini jika anda suka dan share. Mana tahu banyak lagi yang orang mau pasang sendiri kan dashcam ni. Nanti ada juga pengalaman sendiri gimana cara pemasangan dia. Dia ya lagi mau pergi kedai aksesori kereta, mau itu pasang mana. Nanti kita boleh experience sendiri benda ni. Paling penting tu. Okay. Dan jangan lupa subscribe channel saya untuk video-video yang akan saya buat pada masa akan datang. Okay. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi. Bye bye.